Kali ini saya memperbaiki mesin cuci Samsung front loading, kendalanya tidak mau mutar. Untuk dinamonya sudah saya lepas, ini mau saya cek apa kerusakannya. Nah, ini penguncinya udah dilepas. Melepasnya pakai bor seperti video-video di sebelumnya. Nah, itu karena ini sistemnya tidak pakai baut, sama seperti dinamo bawaan pabrik. Nah, kita lihat dalamnya itu mungkin ada yang terbakar, putus atau gimana. Biasanya sih putus, terbakar gitu. Ini jalur di carbon brush kalau untuk carbon brushnya masih aman, masih cukup panjang, tidak ada masalah. Sekarang cek, di sini ada speed dari jalur-jalur lainnya, kita cek semuanya. Ini sudah saya buka. Nah, ini kelihatan ada yang putus. Ini bagian-bagiannya ada saya pisahkan. Nah, ini sekarang saya mau cek bagian-bagian mana saja yang putus, masih bisa di repair atau gulung ulang. Nah, ini ada bagian yang putus, itu yang ke arah carbon brush yang ini. Nah, yang ini putus untuk thermal atau thermofuse nya, yang sensor panas. Jadi dia udah enggak berfungsi, makanya dia sampai putus. Nah, itu udah saya ganti. Ini punya dinamo biasa sih, mesin cuci biasa. Saya gunakan untuk ganti karena yang tipe yang seperti itu saya nggak ada. Bisa pakai thermalnya dinamo mesin cuci 2 tabung, itu bisa juga. Ini sekarang tinggal gimana cara untuk nyambung ini. Kalau masih bisa disambung, kalau enggak ya terpaksa harus gulung ulang, lebih pasti, lebih aman. Dan untuk dinamo tipe ini emailnya masih aluminium, masih belum tembaga sih. Memang kebanyakan bawaan pabrik sih aluminium, karena mungkin biaya produksinya lebih murah dari tembaga gitu. Kalau saya gulung ulang, yang jelas pasti saya pakai tembaga untuk ketahanannya lebih kuat. Itu aja sih bedanya. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa bagian itu udah lapisannya udah, nah seperti ini udah mulai mau mengelupas, tanda-tandanya udah mau ngelupas. Nah, ini kalau udah ngelupas bersentuhan sama yang lainnya, itu yang menyebabkan short. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita cat ulang kembali. Jadi kali ini saya skip, langsung aja di proses pemasangan dinamonya. Ini hasil kita setelah saya gulung. RPM semua masih saya ikuti sesuai nameplate nya biar fungsinya sama. Ini untuk dinamonya kita tes dan udah bagus, nggak ada kendala. Untuk putaran, dari putaran rendah ke putaran tinggi semua, jadi saya tes dulu. Misalkan ini ada kendala, dia itu biasanya panas, kalau gulungannya itu nggak bagus. Nah, kalau dia panas biasanya dia mati. Nah, kalau memang panas mati, berarti thermalnya itu berfungsi dengan baik, sesuai. Nah, kalau udah panas dan tidak mati, masih hidup, berarti ada masalah sama thermalnya gitu. Nah, kebanyakan sih teman-teman lebih milih langsung ganti tanpa harus menggulung, karena prosesnya masih ribet, buka ini itu. Dan ini untuk proses washingnya masih bagus, putaran ke kiri, putaran ke kanannya, dan RPM nya juga sama dengan bawaan pabrik atau sesuai nameplate nya.
Untuk from loading sendiri ada 2 tipe sih untuk dinamonya. Yang tipe terbuka ada carbon brush di luar, sama yang biasa di eco bubble yang 6,5 itu beda dia, tipenya tertutup itu maksudnya kayak speed carbon brush itu kan ada di depan. Sama kalau yang tipe itu nanti saya ada gambarnya, jadi dia itu seolah udah lebih simpel modelnya, cuman itu untuk perbaikannya lebih susah dia, dan kebanyakan sih lebih banyak langsung gantinya. Cuman saya juga sebelumnya pernah gulung juga dan berhasil, itu tahan lama juga. Makanya itu saya untuk dinamo jarang saya ganti, kalau masih bisa perbaiki saya coba perbaiki. Kadang kalau job lagi numpuk enggak, kan gulung dinamo ini kan masih belum Pak, belum ada, kebanyakan mereka beli langsung. Ya kalau teman-teman yang Denpasar bawa ke saya dulu kan di Denpasar, sekarang pindah Tabanan, teman-teman yang ikut ke sini. Kalau mesin gini langsung beli biasanya Pak,